Okay, let's go. Go, we'll catch up. Let's go get him. Guys, keep swimming. I'm coming. Halo teman-teman digitalku, kumaha damangcu. Film Arthur the King menceritakan tentang seekor anjing liar yang bersahabat dengan tim adventure racing di Republik Dominika. Film ini diambil dari kisah nyata yang didokumentasikan oleh Michael Linord yang merupakan pembalap asal Swedia, seorang atlet Amerika yang setiap harinya terus berjuang demi menjadi juara dalam petualangan internasional. Dan inilah filmnya. Pada tahun 2005, seorang atlet Amerika bernama Michael terlihat sedang mengikuti perlombaan balapan petualangan tingkat internasional. Lomba itu diadakan di Costa Rica, tapi sialnya ambisi Michael untuk memenangkan perlombaan ini gagal karena terjebak di lumpur sehingga ia tak bisa melanjutkan perlombaan tersebut. Sebenarnya hal ini adalah kesalahan Michael sendiri yang tidak mau mendengarkan perkataan sahabatnya yaitu Leo. Dan karena merasa sangat kesal, Leo pun memotret Michael dan mempostingnya di Instagram. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2008, Michael yang tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama terus melatih fisiknya setiap hari. Tentunya hal itu membuat sang ayah yang merupakan pensiunan tentara tidak setuju, sebab itu akan mengurangi waktu Michael dengan anak dan istrinya menjadi sedikit. Michael mengatakan bahwa dulu ketika ayahnya pensiun, beliau banyak sekali mendapatkan medali penghargaan. Oleh sebab itulah dia juga menginginkan penghargaan yang sama dalam hidupnya dengan cara ikut perlombaan. Lalu setelah mengetahui tujuan Michael mengikuti perlombaan, akhirnya ayahnya pun tidak melarang. Akan tetapi beliau tetap berpesan agar Michael jangan pernah egois lagi dalam perlombaan berikutnya. Well, the grass in your yard is only as green as you grow it. You should put that on. Suatu hari Michael mendengar kabar bahwa di Republik Dominika akan mengadakan lomba petualangan. Mengetahui itu, Michael pun meminta izin kepada istrinya yang bernama Helen untuk ikut dalam perlombaan tersebut. Mendengar itu, Helen yang mengerti keinginan suaminya sangat mendukung. Dia juga menyuruh Michael agar mencari anggota baru dan sponsor untuk timnya nanti. Dengan penuh semangat, Michael pergi ke California mendatangi salah satu kenalannya bernama Chick. Dan singkat cerita, setelah lama berbincang, akhirnya Chick bersedia ikut karena dirinya juga ingin membeli rumah baru. Selanjutnya, Michael mendatangi seorang atlet perempuan yang sangat disiplin bernama Olivia. Pada awalnya, Olivia menolak untuk ikut. Namun, setelah didukung oleh ayahnya sendiri, akhirnya ia pun bersedia ikut dalam perlombaan tersebut. Dengan diantar oleh temannya yang bernama Sam, orang ketiga yang didatangi Michael adalah sponsor untuk timnya nanti. Tapi tahu kalau Michael merekrut Chick, mereka menolak untuk memberikan dana. Karena sebelumnya ia sengaja dikeluarkan dari timnya sebab dirinya memiliki cedera lutut. Mendengar hal itu, Michael tentu saja merasa kecewa dan langsung pergi keluar. Namun setelah Sam menegaskan bahwa keadaan Chick sekarang sudah baik-baik saja, akhirnya mereka pun bersedia memberikan dana asalkan Michael merekrut kembali salah satu anggota lamanya yaitu Leo. Kebetulan Leo sendiri memiliki banyak sekali pengikut di Instagramnya, sehingga hal itu bisa menguntungkan perusahaan. Kemudian Sam menyampaikannya kepada Michael karena tidak ada pilihan lain, hingga akhirnya Michael terpaksa menyetujui syarat itu meskipun pihak sponsor hanya akan memberikan dana sebesar $50.000. Malam harinya, Michael mendatangi Leo yang saat itu sedang melakukan pemotretan. Kemudian, ia pun memberitahukan bahwa dirinya ingin mengajak Leo kembali mengikuti perlombaan di Republik Dominika, serta mengatakan bahwa pihak sponsor menyuruh dirinya untuk mengajak Leo. Mengetahui Chick ikut serta dalam perlombaan itu, Leo menanyakan keadaan lututnya. Lalu Michael menjawab bahwa sekarang keadaan lutut Leo sudah cukup membaik, sehingga semua akan baik-baik saja. Tanpa berpikir panjang, Leo mengatakan bahwa dirinya bersedia ikut asalkan Michael jangan egois seperti sebelumnya, karena dulu kekalahan di Costa Rica akibat keegoisan Michael sendiri yang tidak mau mendengarkan perkataannya. Tidak mau kehilangan kesempatan, Michael berjanji bahwa nanti dirinya tidak akan egois lagi, serta akan memberikan kebebasan berbicara kepada anggota timnya. Pada keesokan harinya, tim siap berangkat ke Republik Dominika melakukan pelatihan terlebih dahulu.
Lalu di malam harinya mereka mendengar kabar bahwa dari garis start ke finish itu jauhnya 435 mil. Mereka bebas mengambil rute manapun dan tentunya semua peserta pun sangat merasa senang. Dalam menjalankan perlombaan adventure racing ini tidaklah mudah, Cok. Karena Michael dan timnya harus menguji ketahanan dari bersepeda dan mendaki dengan melintasi jarak sekitar 700 km selama 5 hari. Sebelum perlombaan dimulai, Michael mengatakan kepada teman-temannya bahwa sesulit apapun tantangannya nanti, mereka jangan pernah menyerah dan harus terus maju untuk menang. Di sini Olivia juga memberitahukan ke timnya agar bisa memenangkan perlombaan ini disebabkan sekarang ayahnya sedang dirawat di rumah sakit untuk menyembuhkan penyakit kankernya. Dan kalaupun nanti ayahnya meninggal dunia, setidaknya ia akan beristirahat dengan tenang jika Olivia memenangkan perlombaan itu. Singkat cerita, perlombaan yang mematikan ini pun dimulai dan para peserta berlari ke hutan menuju pos pertama. Sementara itu di rumah, Helen dan putri kecilnya mengawasi Michael and Tim karena sengaja menggunakan pelacak agar bisa memantau mereka. Ketika sedang beristirahat di pos pertama, Michael menemukan seekor anjing berjenis Samoyed yang terus memperhatikannya. Karena kasihan, Michael pun memberi sedikit makanan yang sedang dimakannya kepada anjing itu. Lalu setelah cukup beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya menggunakan sepeda. Kala itu tim Michael yang ingin cepat sampai melewati jalan pintas yang disarankan oleh Chick. Namun sesampainya di suatu tempat mereka malah menemukan jalan buntu. Dan karena tidak ada pilihan lain, akhirnya mereka memanjat tebing di sana sambil membawa sepeda masing-masing. Chick, I thought you were all about shortcuts. Di sisi lain, anjing yang tadi diberi makan oleh Michael berjalan ke arah hutan. Sedangkan Michael dan timnya yang telah berhasil memanjat tebing, kini mereka harus menyeberangi bukit dengan menggunakan Flying Fox. Sepertinya cara itu terlihat menakutkan ya, Cok. Namun demi memenangkan perlombaan ini, mereka pun langsung menyeberang satu persatu. Sialnya saat giliran Olivia, dirinya terjebak dan ternyata tali jalurnya rusak. Melihat itu, dengan cepat Michael menghampirinya, lalu dengan susah payah dirinya melewati tali itu, dan setelah Olivia mengikatkan tubuhnya ke sepeda Michael, ia melepaskan talinya sendiri hingga bergelantungan. I got it. Good catch. Sesudah melewati rintangan yang sulit, akhirnya mereka sampai di pos kedua. Selepas istirahat sejenak, semuanya kembali melanjutkan perjalanan menuju pos berikutnya dengan berjalan kaki. Tidak terasa malam hari pun tiba dan para peserta berada di pos ketiga. Lalu mereka pun memutuskan untuk tidur dahulu selama 35 menit, sementara Michael memilih untuk tidak tidur. Setelah 35 menit berlalu, mereka kembali terbangun dan kembali melanjutkan perjalanan memasuki hutan. Dalam perjalanan, tiba-tiba Chick terpeleset jatuh sehingga lututnya kembali terasa sakit. Agar mereka tidak terhenti, akhirnya Michael pun membawakan ranselnya. Kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun belum lama berjalan, Chick yang lututnya terasa nyeri meminta untuk beristirahat saja. Lalu, melihat Leo yang hanya asik foto-foto di situasi sulit, Michael yang emosi mengambil handphonenya dan melemparnya ke jurang. Tindakan Michael tentu saja membuat Leo marah hingga mereka berdua pun berdebat. Karena sakit hati, Leo kemudian menyinggung soal Chick yang ternyata lututnya belum benar-benar pulih. Ketika mereka sedang cekcok, tiba-tiba anjing yang sebelumnya diberi makan Michael menghampiri mereka. Tentunya hal ini membuat orang-orang keheranan mengapa anjing itu bisa sampai di sana. Padahal dari pos peristirahatan pertama ke hutan ini jauhnya sekitar 200 mil. Leo yang kala itu berjalan paling depan dihalangi oleh si anjing, lalu ketika melihat lebih jelas ke depan, mereka pun merasa terkejut karena ternyata di depan mereka adalah jurang. Dan dari kejadian itu, Leo sangat bersyukur telah membawa anjing itu bersama mereka. Extra meatballs for you, my friend. Thank you. Tepat ketika pagi tiba, setelah cukup beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan mengarungi sungai dan melewati rawa-rawa. Kemudian sesudah berjalan sejauh 27 mil, tiba-tiba Leo sangat kelelahan hingga muntah-muntah. Hal itu pun membuat mereka terpaksa beristirahat dulu dan di sini Michael yang sangat menyukai anjing itu pun memberi makan dan menamainya dengan panggilan King Arthur. Lalu setelah merasa cukup beristirahat, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju sungai.
Di tengah perjalanan mereka menyewa sebuah perahu untuk mempercepat perjalanan, sebab hal itu diperbolehkan dan tidak melanggar peraturan perlombaan tersebut. Setibanya di pos peristirahatan, mereka mendapatkan kabar baru nih bahwa tim mereka lah yang pertama sampai di pos itu. Lalu mendengar hal tersebut, mereka pun sangat senang karena kemenangan sudah ada di depan mata. Sementara itu, Leo yang keadaannya cukup parah meminta untuk beristirahat selama 20 menit, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Namun, Michael yang mengkhawatirkan dirinya meminta agar Leo dirawat dahulu karena keselamatan adalah yang utama. Michael berkata, buat apa menang jika nantinya Leo harus terbaring di rumah sakit atau bahkan dirinya juga bisa meninggal. Dan mendengar itu, akhirnya Leo pun menyetujuinya. Ketika sedang beristirahat di sana, Chick menanyakan kepada Michael, kenapa sebelumnya mereka tidak datang lebih awal ke Republik Dominika. Michael menjawab bahwa pihak sponsor telah memberikan dananya dan biaya itu tidak cukup untuk biaya mereka. Bahkan dia juga menggunakan semua tabungan keluarga yang telah dikumpulkannya selama ini sebesar $2.000. Dan mengetahui hal ini, Chick pun merasa tak tega karena Michael sudah rela menghabiskan semua uang tabungan keluarganya demi ikut perlombaan. Setelah dirawat, akhirnya keadaan Chick dan Leo pun cukup membaik dan siap untuk melanjutkan perjalanan menuju garis finish. Sementara tim lain yang merupakan pesaing mereka juga datang. Tampaknya mereka sangat kelelahan karena tidak melewati jalan pintas. Melihat itu, tim Michael pun kembali melanjutkan perjalanan dengan penuh semangat. Di sisi lain, berita tentang Michael yang merekrut Arthur menjadi salah satu anggotanya kini telah tersebar sehingga Helen dan putrinya mengetahui hal tersebut. Sesampainya di suatu tempat, Michael beserta timnya mereka disambut untuk menuju ke garis finish. Awalnya Michael berniat membawa si Arthur, namun tidak diperbolehkan karena bisa membahayakan keselamatan Michael sendiri. Dan akhirnya Michael terpaksa meninggalkan Arthur dan kini mereka pun berhasil menyusul tim pesaingnya itu. Di sisi lain, ternyata tanpa disadari si Arthur mengikuti mereka dari belakang, sehingga yang awalnya Michael ingin mendapatkan juara pertama tiba-tiba sudah tidak memperdulikannya lagi. Michael hanya fokus mendayung. Ketika dia melihat Arthur bisa berenang dan mengejarnya, melihat itu pun Michael jadi tidak tega dan terpaksa berhenti lalu menghampiri Arthur yang hampir tenggelam. Setelah menyelamatkan Arthur, terlihat Olivia dan Chick yang sudah jauh pun terpaksa kembali. Akibatnya kini mereka jadi tertinggal jauh dari tim pesaingnya. Akan tetapi mereka yang merasa banyak dibantu oleh si Arthur tidak mempermasalahkannya, bahkan tidak menyerah begitu saja dan mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju garis finish. Selepas menepi, mereka bergegas menuju garis finish dan setelah melakukan perjuangan yang melelahkan, akhirnya Michael beserta timnya berhasil finish menjadi juara kedua. Tentunya perlombaan itu membuat mereka benar-benar bahagia karena perjuangannya selama ini tidaklah sia-sia. Namun beberapa saat setelahnya, Arthur yang sebelumnya sudah terluka tiba-tiba terbaring lemah sehingga Michael pun langsung membawanya ke rumah sakit hewan. Sesampainya di sana, dokter memberitahukan bahwa luka yang diderita Arthur ini akibat penyiksaan. Selain itu, dokter hewan juga menyampaikan bahwa Michael tidak akan bisa membawanya pulang ke Amerika. Hal ini dikarenakan Dewan Pertanian di bandara tidak akan mengizinkannya. Lalu mengetahui situasi ini, Michael pun merasa kecewa. Namun setelah si Arthur dibersihkan lukanya, ia langsung pergi dari rumah sakit tersebut. Di sini Michael berjanji bahwa dirinya akan berusaha untuk mendapatkan izin agar Arthur bisa dibawa pulang ke rumah. Setibanya di penginapan, Michael berniatan membawanya masuk. Akan tetapi Arthur merasa trauma karena sering disiksa. Di situ si Arthur menolak hingga Michael pun terpaksa tidur di emperan toko mengikutinya. Keesokan paginya, Michael dibangunkan oleh Leo yang sengaja mencarinya. Kemudian mereka pergi ke bandara untuk pulang. Sesampainya di sana, Michael disambut oleh banyak orang termasuk oleh tim-tim pesaingnya. Ternyata itu semua idenya Chick dan Olivia untuk menyenangkan hati Michael yang sudah banyak berkorban. Di mana di sini tim pesaing juara pertama bernama Nick mengakui bahwa yang berhak mendapatkan juara pertama adalah timnya Michael. Nick berkata seperti itu karena jika saja Michael tidak menolong si Arthur yang hampir tenggelam, pasti dirinya lah yang akan menjadi juaranya. Kemudian Chick dan Nick pun bekerja sama untuk membantu Michael membawa Arthur pulang ke Amerika.
Ketika hendak pulang, para petugas menyuruh Michael untuk memasukkan Arthur ke dalam kandang. Tentunya dengan keras Michael menolak sebab keadaannya belum pulih karena belum dirawat sepenuhnya. Namun karena tidak ada pilihan lain, mau tidak mau Michael pun terpaksa menyetujuinya. Be careful with him, please. Setibanya di Amerika, Michael disambut banyak orang termasuk anak dan sang istri. Kemudian dirinya juga segera membawa Arthur ke rumah sakit hewan untuk dirawat. Di sana, istrinya pun memberitahukan bahwa kini banyak sekali orang yang sudah mendonasikan uang untuk biaya perawatan si Arthur dan juga memberikan kabar gembira jika ia sedang hamil. You needed some good news. 18 bulan kemudian terlihat Arthur yang dulu dirawat kini sudah sembuh dan selalu menemani Michael kemanapun ia pergi. Selain itu, kini bayi yang dikandung oleh Helen juga sudah lahir dan sekarang mereka hidup bahagia bersama-sama. Dan film pun berakhir.